اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khuddahu wa ja'ala aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkaman syar'iyyata miqyadan li a'malihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik nikmat berupa harta benda, kesehatan, wabil khusus iman dan kesempatan para jamaah. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dinul Islam kaum ini, sehingga siapapun di antara manusia termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang dibariskan baginda Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam hidupnya, insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita paham bahwa pada bulan suci Ramadan itu Allah wajibkan kepada seluruh kaum yang beriman dan bertakwa untuk saum Ramadan, untuk berpuasa Ramadan. Namun para jamaah, tidak semuanya puasa Ramadan itu bisa diterima oleh Allah. Karena puasa Ramadan itu ibaratnya sayembara dari Allah. Kalau manusia itu mampu memenuhi ketentuan-ketentuan dari puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan predikat berupa takwa. Dia mendapatkan medali berupa takwa berjamaah. Dan takwa ini luar biasa. Ketika seseorang mendapatkan predikat takwa, namun kita tidak bisa mengetahui karena sifatnya gaib. Hanya Allah yang tahu. Akan tetapi takwa itu bisa dilihat dari asalnya, dari pengaruhnya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa buah dari takwa itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejak di dunia bisa kita lihat orang-orang yang bertakwa itu adalah bahagia, tidak sengsara, tidak gelisah. Para jamaah rahimakumullah, kenapa puasa ini semacam sayembara? Tidak semuanya setiap orang yang berpuasa langsung mendapatkan predikat takwa para jamaah. Karena memang Allah melalui baginda Rasul menyatakan bahwa man lam yada qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Man barang siapa lam yada, yang tidak mau meninggalkan qaula zuri, perkataan yang marah kepada kemaksiatan. Qaula zuri itu adalah kata-kata yang terkategori maksiat, semacam dusta, ghibah, saksi palsu, mencaci maki, namimah dan sebagainya. Kemudian juga wa amal bihi, dan beraktivitas ke arah maksiat. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan fi ayyala ta'amahu wa syarabahu, dari aktivitas meninggalkan makan dan minumnya, istilahnya dari aktivitas puasa. Jadi para jamaah rahimakumullah, ketika seseorang itu kemudian berpuasa, namun hanya mampu tidak makan, tidak minum, tidak meninggal, tidak melaksanakan kegiatan suami istri, berhubungan suami istri, namun aktivitas maksiat yang lainnya, panca inderanya masih digunakan untuk bermaksiat, matanya, mulutnya, seluruh panca inderanya dipakai untuk maksiat, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pahalanya enggak dapat, gelar takwanya enggak dapat. Sehingga
Walaupun setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, ketika kita tidak mampu meningkatkan puasa kita ke arah yang lebih tinggi, yakni puasa di samping tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ditambah lagi seluruh tubuh kita tidak bermaksiat, pada khusus mulut kita tidak bermaksiat, mata kita tidak bermaksiat, tangan kita tidak bermaksiat, dan yang lainnya, maka selama itu pula kita tidak pernah bisa mendapatkan gelar muttaqi. Tidak bisa kita mendapatkan gelar takwa. Dan karena sifatnya boleh, sehingga kita tenang-tenang saja. Oleh karena itulah para jamaah, kita butuh tahu. Nah, sehingga ketika kita sudah berusaha maksimal, setiap hari kita teliti apakah sehari ini tadi puasa yang pertama, kemarin kedua, sampai hari ini kita gagal atau enggak, bisa kita cek diri kita yang bisa. Mulai sahur, mulai pada sahur, mulai subuh, kira-kira ucapan saya ada yang haram atau enggak? Mata saya melihat yang haram atau enggak? Tangan kaki saya digunakan untuk menjalankan hal-hal yang haram atau enggak? Kalau kita sudah teliti setiap saat, setiap waktu sampai maghrib, insya Allah diterima oleh Allah. Namun ketika dalam perjalanannya, godaannya memang banyak para jemaah. Ketika kita di kantor, di tempat kerja, di pasar, diajaklah oleh teman kita untuk berbincang-bincang, kerasani sana sini, membicarakan sana sini. Bahkan ketika ada yang menjengkelkan, misuh dan sebagainya, ya sudahlah, pada hari itu puasa kita tinggal lapar dada. Para jemaah rahimahullah, berarti berat puasa itu, iya betul berat, karena memang pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi Rasul menjelaskan, barang siapa yang saum Ramadan karena iman, yakin perintah Allah, yakin diberi pahala oleh Allah, asal kamu di syarat-syaratnya, kemudian mengharap ridhonya Allah dengan menjalankan semuanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Kalau kita punya dosa hilang semuanya, maka kita akan mendapatkan gelar muttaqi. Sekarang para jamaah, ketika kita mendapatkan gelar muttaqi, orang-orang yang takwa, maka sejak di dunia ini kita bisa merasakan kenikmatannya, kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, bahagia itu ada dalam hati, sehingga tidak bisa diukur dengan dunia seisinya. Tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia dan orang miskin itu susah, tidak. Karena bahagia di dalam hati. Kebahagiaan terjadi ketika seseorang tadi apa yang diinginkan dipenuhi oleh Allah. Kebahagiaan terjadi ketika problematikanya, persoalan hidupnya selesai. Kebahagiaan terjadi ketika dia tidak pernah ada problem yang berlarut-larut sehingga menjadikan dia stres. Sehingga para jemaah, kita bisa melihat janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap orang yang bertakwa untuk di dunia. Para jemaah rahimahullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para jemaah rahimahullah, di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, ini janji Allah terhadap orang yang benar-benar takwa dalam pandangan Allah tentunya. Ada 3 janji Allah yang ini ada pada manusia, maka akan terdapat pada dirinya kebahagiaan dan jiwanya. Yang pertama, kata Allah, firman Allah, ya ja'allahu makhraja. Barang siapa yang benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan padanya makhraja, jalan keluar setiap persoalan hidupnya. Coba bayangkan ketika kita pada problematika selalu selesai, tapi memang perlu proses, akhirnya selesai, sehingga tidak berlarut-larut, akhirnya kemudian tidak akan susah. Problematika apapun, baik problematika di tempat kerja,
problematika di keluarga, problematika terkait sama anak, problematika dengan tetangga, dengan manusia yang lain. Orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan selesai. Dalam bahasa Jawa jelalah, ada yang selesaikan dan kemudian berakhir dengan bahagia. Kemudian masih dilakukan lagi oleh Allah, tidak hanya sekedar itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga, tidak disangka. Para jamaah, rezeki bukan hanya uang atau harta, kesehatan termasuk rezeki. Bahkan kecenderungan di hatinya untuk menjalankan syariat Allah adalah rezeki. Nikmatnya melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah adalah rezeki dari Allah. Nikmatnya ketika menjalankan puasa adalah rezeki dari Allah. Orang lain merasa susah, merasa haus, tapi dia tenang-tenang saja, bahkan bahagia ketika puasa Ramadan. Itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu bukan selalu harta benda. Justru yang lebih hebat adalah rezeki adalah diberikan di dalam hatinya kenikmatan pada saat menjalankan ibadah kepada Allah apapun bentuknya. Ada orang ketika sedekah infak itu merasa susah, merasa terpaksa, tapi ada orang yang bersedekah itu merasa senang. Ada orang yang merasa bahwa sholat itu berat, tapi ada banyak orang juga yang merasa sholat itu ringan dan menyenangkan. Itu adalah rezeki berupa kecenderungan untuk mendapatkan nikmat saat ibadah kepada Allah. Kemudian masih dijalankan lagi oleh Allah yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, karena orang takwa itu pasti akan bersandar kepada Allah. Setiap problematika, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhan para orang yang takwa tadi. Jadi para jamaah, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Baik semua keinginannya terpenuhi atau Allah letakkan dalam hatinya, dia bisa qanaah, dia bisa menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga akhirnya tidak ada rasa susah di dalam hatinya. Baik dia orang kaya, orang biasa, atau orang miskin, semuanya bisa bahagia. Sebaliknya walaupun kaya raya, kalau hatinya sempit, semuanya serba kurang, semuanya takut dicuri orang, maka tidak bisa bahagia. Jemaah, yang kedua, Allah juga janjikan untuk di akhirat kelak. Kita paham semua, kalau orang yang bertakwa ketika meninggalkan dunia ini, pada saat itulah kita mendapatkan kebahagiaan di alam kubur sampai di surga. Dalam satu Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran Karim surat Al-Imran 133, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, wahai manusia, bersegeralah kalian semuanya ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dan ke arah surga seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah rahimakumullah, kalau kita mampu mendapatkan gelar muttaqin, gelar takwa, maka kita akan mendapatkan tadi di dunianya tidak ada yang kurang, semua serba cukup, bahagia hatinya, bahagia di rumah tangganya, kemudian di akhiratnya mendapatkan surganya Allah. Sehingga para jamaah, momentum Ramadan kali ini, mari kita jaga sekuat-kuatnya agar puasanya ini menjadi sempurna. Agar setiap hari puasa kita jaga sejak selesai sahur sampai nanti maghrib. Jangan sampai bermaksiat seluruh anggota badan kita. Bahkan kalau kita diajak oleh orang untuk bertengkar saja, kata baginda Rasul mengatakan, maaf saya sedang puasa. Kalau kita diajak untuk ngerasani orang, maaf saya sedang puasa.
Kalau kita diajak untuk melihat, mohon maaf, film dulu, maaf, saya sedang puasa, HP disembunyikan dulu, HP disembunyikan dulu, hanya komunikasi saja. Semua mungkin Facebook yang biasa dilihat yang nggak jelas-jelas dihentikan semuanya. Pak insya Allah puasa kita bisa diterima oleh Allah. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما بعد فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام واهدل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم سدد الإسلام لهم، اللهم مجد سامهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر دين الإسلام واهدل من خاطر المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هادئة من مطمئنة وسائر البلدان للمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.